Zhang Yuxia dalam kondisi kritis mendekati kematian. Rumor mengenai pasukan yang berbaris menuju Beijing menyebar luas. Kendaraan militer dan unit lapis baja muncul di mana-mana. Para pejabat melarikan diri dalam jumlah besar. Baru-baru ini, Hua Ren, mantan pengusaha Shanghai yang kini tinggal di Amerika Serikat, mengungkapkan dalam program medianya bahwa sumber di Beijing mengindikasikan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, Zhang Yuxia, mungkin sudah diambang maut. Ia dikabarkan ditahan di pangkalan Biro Pengawal Pusat di selatan Beijing dekat Bandara Daxing di Kabupaten Guan, Kota Langfang, Provinsi Hebei. Hua Ren mengatakan Zhang Yuxia berasal dari latar belakang keluarga militer dan dikenal sangat tangguh. Ia diduga telah menjadi sasaran penyiksaan dan baru-baru ini melakukan mogok makan selama beberapa waktu. Menurut bocoran terbaru dari Beijing, ia kini mungkin berada di ambang kematian. Meskipun bocoran tentang kondisi pribadi Zhang Yuxia belum dapat dikonfirmasi secara independen, laporan online baru-baru ini mengklaim bahwa putra Zhang Yuxia, Zhang Xin, menyatakan militer telah mulai membersihkan apa yang disebut sebagai sisa-sisa Zhang dan Liu, artinya bawahan, rekan seperjuangan, dan bahkan rekan militer yang hanya memiliki kontak profesional terbatas dengan Zhang Yuxia dan Liu Zhenli telah menjadi target utama penyelidikan. Kabarnya, beberapa jenderal dari tentara grup dan komando teater telah dipanggil untuk diinterogasi, dan beberapa telah ditempatkan di bawah penyelidikan terisolasi. Ada juga laporan bahwa rekan seperjuangan dan bawahan Zhang Yuxia sangat marah. Beberapa secara pribadi menjalin kontak untuk membahas protes militer terhadap komite pusat atau tindakan lainnya. Bahkan ada klaim bahwa pensiunan jenderal dari beberapa tentara grup sedang merencanakan surat bersama yang menuntut pembebasan Zhang Yuxia dan Liu Zhenli. Rumor juga beredar bahwa unit aktif tertentu sedang mendiskusikan rencana berbaris ke Beijing untuk mengajukan petisi. Sebelumnya, banyak netizen di berbagai wilayah China mengunggah video yang menunjukkan sejumlah besar kendaraan militer dan unit lapis baja melaju kencang di jalanan dan jalan tol, dan beberapa menangkap suara yang menyerupai tembakan senjata atau artileri. Setelah era reformasi dan keterbukaan China, hukuman mati bagi pejabat hampir tidak ada, kecuali dalam kasus yang sangat berat. Tentu saja, beberapa pejabat telah ditangani secara internal oleh PKC, tetapi sebagian besar pejabat yang terbukti bersalah pada dasarnya diampuni nyawanya. Hua Ren mengatakan kasus Zhang Yuxia berbeda. Kejahatan yang dituduhkan Xi Jinping kepada Zhang Yuxia, yaitu menantang sistem tanggung jawab Ketua Komisi Militer Pusat, dalam konteks PKC adalah tuduhan yang hampir paling serius. Satu-satunya hal yang lebih parah adalah menggunakan senjata api untuk menghasut pemberontakan. PKC memperlakukan pejabat yang ditahan dengan lebih kejam untuk memeras lebih banyak informasi dari mereka. Zhang Yuxia telah berada di militer selama bertahun-tahun dan terlibat dalam terlalu banyak masalah terkait korupsi dan isu lainnya. Ia tidak punya cara untuk menyelesaikan semuanya. Penyelidik PKC hanya bisa terus menyiksanya untuk memaksa pengakuan dan tanda tangan. Zhang Yuxia juga tahu betul bahwa apa yang menantinya adalah hukuman mati karena secara gamblang, kejahatannya adalah menentang komite pusat. Bagi Xi Jinping, Zhang Yuxia hanyalah bidak, digunakan lalu dibuang. Hal yang sama akan terjadi pada orang kepercayaan dekat Xi, seperti Wang Yi, Cai Qi, dan Li Qiang setelah mereka digunakan, karena Xi ingin membangun tim yang sepenuhnya baru untuk penerusnya, dan ia tidak akan menyerahkan posisi pemimpin tertinggi kepada seseorang di luar garis keluarganya. Jika ia melakukannya, semua yang disebut sebagai pemikiran Xi akan dinegasikan, dan seluruh keluarganya akan dibersihkan. Hua Ren mengungkapkan apa yang ia dengar dari teman-temannya tentang mengapa Xi Jinping ingin mengamandemen konstitusi. Itu bermula ketika ia menjabat sebagai sekretaris Partai Kota Shanghai, Maret hingga Oktober tahun 2007, dan pergi ke gedung tamu negara Dongjiao untuk mengunjungi mantan pemimpin PKC, Jiang Zemin. Ia menemukan bahwa begitu pejabat PKC pensiun, mereka hampir tidak memiliki rasa aman atau kebebasan bertindak. Mereka dikontrol ketat oleh Biro Pengawal Pusat. Aktivitas apapun, termasuk perjalanan, harus dilaporkan. Menurut bocoran tersebut, setelah satu kunjungan ke Jiang Zemin, saat Xi Jinping meninggalkan gedung tamu Dongjiao, ia dengan santai berkomentar kepada rombongannya, bagaimana mungkin kehidupan setelah pensiun menjadi seperti ini. Dari sini, terlihat bahwa Xi Jinping sudah memahami nasib Jiang Zemin setelah turun tahta. Hua Ren menunjukkan bahwa Zhang Yuxia menikmati prestise yang cukup besar di militer PKC, bergerak melawannya akan menyebabkan keresahan di dalam angkatan bersenjata. Namun kenyataannya saat ini hanya perwira tingkat menengah dan bawah yang kebebasannya belum dibatasi.
Orang-orang ini sangat mungkin untuk berbalik arah atau memberontak, tetapi seiring naiknya pangkat mereka, mereka pun akan dikendalikan dengan ketat oleh PKC. Pada tahun 2026, para pejabat PKC mengalami masa yang sangat sulit. Mereka yang memiliki posisi agak tinggi dicegat oleh bea cukai jika mencoba pergi ke luar negeri. Baru-baru ini, Chia merilis video yang menargetkan militer PKC untuk pembelotan, perekrutan. Huaren mengatakan ia percaya sejumlah besar perwira PKC telah didekati oleh pemerintah AS. Karena banyak orang muda di dalam sistem PKC telah belajar di luar negeri, mereka tidak mudah dicuci otak menjadi orang bodoh. Cukup banyak pejabat PKC yang telah melihat kejahatan di dalam sistem dan kemungkinan akan mengambil tindakan. Ini hanya masalah proporsi. Orang-orang ini bisa menjadi lawan internal PKC. PKC sedang runtuh dari dalam.